Halo semua, gimana kabar kalian? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas satu film yang berjudul Cashback. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini disutradarai oleh Sean Ellis dan dibintangi oleh Sean Bickerstaff, Emilia Fox, dan lain-lain. Film ini cukup meraih sukses dengan meraih pendapatan sebanyak 2,3 juta dolar. Film Cashback ini menceritakan seorang pria yang berimajinasi bahwa dia dapat menghentikan waktu. Dan selama penghentian waktu itu, dia menelanjangi wanita dan kemudian melukis tubuh para wanita itu. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat terus mendapatkan update dari channel ini. Oke, tanpa berlama lagi, let's get it on! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Pada awal adegan film, kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Ben Willis. Saat itu Ben Willis sedang bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Susie. Pertengkaran itu dikarenakan bahwa Ben ini merasa dia tidak sanggup untuk membahagiakan pacarnya itu. Kemudian waktu berlalu hingga 1 minggu kemudian. Setelah putusnya Ben itu, Susie pun kemudian memiliki pacar baru yang bernama Steve. Melihat kenyataan itu, Ben merasa sangat menyesal dan patah hati melihat Susie ini bersama dengan orang lain. Saat keadaan Ben yang sangat bersedih itu, untungnya dia mempunyai teman yang bernama Sean. Sean ini adalah temannya sejak masa kecilnya dulu, dan dia selalu setia menghibur Ben. Dia menganjurkan Ben untuk segera mencari pacar baru agar dia bisa melupakan Susie. Kemudian pada malam harinya, Ben mencoba untuk menghubungi Susie. Dia berusaha untuk minta maaf dan mengajak Susie ini untuk balikan lagi. Namun ternyata Susie menolaknya dengan alasan bahwa dia telah mempunyai pacar baru yang bernama Steve. Ben kemudian bertanya kepada Susie, "Apakah kamu sudah cucus dengan Steve?" Kemudian Susie pun mengiyakan pertanyaan dari Ben itu. Mengetahui hal itu, Ben sangat kecewa dengan Susie. Dia merasa sangat sakit hatinya ketika membayangkan Susie ini cucus dengan Steve. Hingga malam itu, Ben tidak bisa tidur. Dia lalu mengambil foto-foto kenangannya bersama dengan Susie. Kemudian dia mencoba membakar semua foto itu. Akan tetapi akhirnya Ben ini tidak sampai hati untuk melakukannya. Hingga sejak kejadian itu, Ben ini tidak bisa tidur. Selama 24 jam dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia selalu terjaga. Setiap harinya Ben ini selalu dihantui bayangan dengan mantan pacarnya itu. Hal itu membuatnya semakin frustasi. Hingga waktu berlalu sampai 1 minggu kemudian, Ben sedang berbelanja di sebuah supermarket. Dan kemudian tanpa sengaja dia melihat sebuah poster lowongan kerja untuk shift malam di supermarket itu. Ben yang sangat ingin melupakan Susie, dia pun langsung melamar ke supermarket itu. Akan tetapi tanpa diduga, ternyata sang manajer ini sangat menyukai Ben. Hingga dia pun langsung menerima Ben untuk bekerja di sana. Kemudian adegan berganti saat Ben ini sudah bekerja di supermarket itu. Dia mempunyai teman kerja yang bernama Sharon Pinte sebagai kasirnya, Barry Brickman, Matt Stephens, dan Brian. Hingga pada saat hari itu, Ben ini sudah 2 minggu tidak tidur. Entah apa yang terjadi pada Ben ini. Pada saat Ben sedang melamun, tiba-tiba pergerakan waktu di sekitarnya terus-menerus terlihat melambat. Waktu terus melambat sampai waktu akhirnya berhenti. Semua orang di sekitarnya pun berhenti. Hanya Ben yang bisa bergerak. Ben ini ternyata juga seorang seniman. Dia sangat mengagumi tubuh wanita. Jadi dia memanfaatkan waktu yang berhenti itu dengan membuka pakaian para wanita itu dan melukis tubuh mereka. Lalu setelah selesai dia melukis, dia pun lalu membunyikan jari-jari tangannya. Dan kemudian waktu pun kembali berjalan dengan normal. Pada keesokan harinya, Ben ini kembali bekerja seperti biasanya. Dan seperti biasanya juga, Ben ini selalu dijaili dengan teman-temannya. Dia sempat melihat Sharon ini tersenyum kepadanya. Hingga pada saat di ruang ganti, Ben berusaha untuk mengajak Sharon ini ngobrol. Dengan iseng kemudian Ben ini bertanya kepada Sharon, kenapa ingin pulang buru-buru. Kemudian Sharon pun menjawab bahwa dia telah bertugas shift minggu lalu, jadi dia masuk siang untuk kali ini. Kemudian saat Sharon pergi, Ben kembali mencoba untuk menghentikan waktu. Namun kali ini tidak berhasil. Dia hanya berhasil untuk memperlambat waktu saja. Sehingga dia pun hanya berani memperhatikan kepergian dari Sharon saja.
Kemudian setelah itu, Ben pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Rekan kerja Ben yang bernama Barry dan Matt, mereka kembali menjahili si Ben ini. Matt ini berkata bahwa nanti malam dia akan pergi nonton bareng dengan Sharon, dan Matt ini akan mengajaknya untuk cucus. Mendengar hal itu, Ben ini sangat kecewa karena sekali lagi wanita yang disukainya ternyata adalah milik orang lain. Hingga kemudian keesokan harinya di ruang ganti tempat kerjanya, saat Matt datang, Barry ini menanyakan tentang kencannya dengan Sharon semalam. Matt kemudian mengatakan bahwa Sharon ini ternyata sangat menyukainya dan mereka telah melakukan cucus semalam. Mendengar hal ini, Ben ini semakin tambah kecewa. Kemudian tak lama manajer mereka datang. Manajer ini mengatakan bahwa akan ada pertandingan futsal antara supermarketnya dengan cabang supermarket yang lain. Kemudian waktu berlalu sampai pertandingan futsal dilakukan. Pada saat itu Ben pun menghentikan waktu dan ternyata timnya ini kalah telak dengan skor 26-0. Kemudian Ben ini berjalan keluar dan mengambil air minum. Dengan kemampuannya ini dia merasa sangat aman dan tak tersentuh. Akan tetapi tiba-tiba Ben mendengar suara sesuatu. Seharusnya tidak ada bunyi karena waktu telah berhenti. Ternyata Ben sadar bahwa bukan cuma dia yang bisa menghentikan waktu. Ternyata ada orang lain juga yang bisa melakukannya. Kemudian Ben pun kembali ke lapangan futsal dan kembali membunyikan jari-jarinya. Seketika itu juga waktu pun kembali berjalan. Matt menyuruh Ben untuk mengantarkan Sharon pulang. Di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon untuk mampir di sebuah kafe. Kemudian Ben ini memberanikan diri untuk bertanya tentang malam itu bersama dengan Matt. Mendengar pertanyaan dari Ben, Sharon ini langsung membantahnya. Dia mengatakan bahwa mereka hanya pergi sebagai teman dan itu tidak lebih. Mendengar yang dikatakan oleh Sharon, Ben ini kembali bersemangat. Kemudian dia bertanya lagi tentang status dari Sharon. Mereka kemudian menceritakan tentang masa lalu dan keinginan akan masa depan mereka. Sampai saat Ben ini mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang pelukis yang terkenal. Kebetulan Sharon ini juga menyukai lukisan. Dia menjadi sangat tertarik kepada Ben. Dia bilang bahwa dia berharap mempunyai pasangan hidup seorang pelukis. Karena menurutnya pelukis itu adalah seseorang yang memiliki keindahan dan sangat romantis. Setelah obrolan yang akrab dan sangat panjang, kemudian Ben pun lalu melanjutkan mengantarkan Sharon untuk pulang. Hingga keesokan harinya lagi, si manajer memanggil semua karyawan termasuk Ben. Dia berencana untuk mengundang semua orang menghadiri acara ulang tahunnya. Kemudian Sharon mengajak Ben untuk berpasangan dengannya di acara ulang tahun manajernya itu. Ben pun menyetujui ajakan dari Sharon. Waktu pun terus berlalu dan tak terasa bahwa ini adalah minggu keempat Ben tidak tidur sama sekali. Pada hari itu Ben ini kembali menghentikan waktu dan dia mulai melukis Sharon. Dia terus mengulangi dan mengulangi lagi sampai ratusan kali. Kemudian saat pulang kerja, Sharon ini menyuruh Ben untuk menjemputnya besok malam. Sharon ingin pergi ke tempat ulang tahun manajernya berpasangan dengan Ben. Hingga sebelum pergi, kemudian Sharon pun mencium Ben. Hingga pada saat itu juga Ben ini merasakan bahwa ada perubahan pada dirinya. Seketika dia merasakan bahwa kutukan tidak bisa tidurnya itu telah menghilang. Dan benar saja pada saat malam itu Ben benar-benar kembali bisa tidur dengan sangat nyenyak. Kemudian waktu berlalu sampai malam pesta ulang tahun sang manajer. Ben ini menjemput Sharon. Sebelum mereka pergi berpesta, Ben pun menceritakan kepada Sharon bahwa ada salah satu galeri yang sangat tertarik dengan lukisannya. Mendengar itu kemudian Sharon pun ikut senang. Kemudian di tengah pesta ulang tahun sang manajer itu, ternyata ada mantan Ben yang bernama Susie hadir juga di sana. Dan pacar dari Susie ini ternyata adalah saudara dari manajernya. Hingga kemudian saat Ben ini ingin buang air kecil, dia mengantri di toilet. Namun secara kebetulan dia malah bertemu dengan Susie di sana. Susie ini lalu menghampiri Ben dan berkata bahwa ia menyesali dan ingin kembali bersama dengan Ben. Mendengar itu, Ben ini langsung bingung karena Ben telah bersama dengan Sharon. Akan tetapi di sisi lain, Ben ini masih mempunyai perasaan terhadap Susie. Saat Ben sedang terdiam, Susie pun langsung menciumnya. Dan tanpa diduga, aksi Susie ini dilihat oleh Sharon. Sharon yang melihat hal itu sangat kecewa. Dia pun langsung meninggalkan pesta. Ben yang menyadari hal itu seketika dia pun menghentikan waktu. Lalu Ben meninggalkan Susie dan menghampiri Sharon.
Di tengah waktu yang berhenti itu, Ben ini berpikir keras bagaimana caranya agar meyakinkan Sharon. Kemudian Ben pun teringat akan karya lukisannya yang akan dipajang di galeri. Hingga Ben pun memutuskan untuk memajang lukisan Sharon itu di galeri dan mengundang Sharon untuk melihatnya. Kemudian setelah Ben mendapatkan ide itu, Ben pun kembali membiarkan waktu berjalan lagi. Setelah pesta usai, Ben mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Susie. Namun Sharon yang sedang emosi lalu memarahi Ben. Karena Ben ini merasa tidak berhasil, lalu Ben pergi dengan perasaan yang kacau balau. Dan pada saat ia berpisah dengan Sharon, tiba-tiba kutukannya kembali. Ia kembali menjalani hari tanpa tidur. Hingga kemudian waktu pun berlalu sampai saat dia bertemu dengan pemilik galeri. Saat bertemu dengan Alex, Alex ini bilang bahwa dia tidak mengetahui tentang Ben dan dia tidak pernah membuat janji dengan Ben. Hingga kemudian Ben pun sadar bahwa ternyata ada yang sedang menjahilinya. Kemudian Alex ini melihat Ben yang sedang kecewa. Alex pun meminta Ben untuk menunjukkan lukisannya. Dan ternyata Alex tertarik akan lukisan Ben. Hingga Alex ini ingin membuat janji yang sebenarnya untuk menampilkan lukisan itu di galerinya. Di hari yang sudah ditentukan, banyak sekali orang-orang yang sedang menikmati hasil karya dari Ben ini. Ben pun hanya berdiri di tengah ruangan sambil menunggu kedatangan Sharon. Sharon ini sangat kaget dengan ratusan lukisan yang terpampang di dinding galeri, karena lukisan itu adalah semua tentang dirinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa tersenyum dengan bahagia. Kemudian Sharon pun menghampiri Ben. Lalu Ben pun berusaha untuk menjelaskan tentang hubungannya dengan Susie. Namun Sharon menghentikannya lalu berkata, apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Lalu Ben ini bertanya lagi, apakah kau percaya kepadaku? Dan kemudian Ben pun mencium Sharon. Dan seketika itu juga waktu pun langsung berhenti. Lalu kemudian Ben pun mengajak Sharon untuk keluar untuk menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti. Dan mereka pun kemudian hidup bahagia bersama-sama. Begitulah pembahasan dari film Cashback yang gue bilang film ini cukup unik ceritanya gitu ya. Tapi lumayan lah bisa menghibur kita, mengisi waktu kita gitu. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih atas waktunya. Thank you and see you.